Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Anggara Darmawansyah dengan NIM 1821020058. Di sini saya bakalan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Penerapan RESTful API pada Mobile Apps Delivery Order Coffee Shop Hermaprodite. Berikut merupakan latar belakang masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, di mana permasalahannya itu terdapat di penjualan online-nya yang masih menjualkan produknya itu melalui sosial media berupa Facebook dan Instagram, yang dimana jika menggunakan dua platform tersebut itu memiliki beberapa kekurangan, yaitu pertama, pemilik harus selalu memposting postingan produknya supaya produknya itu selalu update dan tidak tenggelam di postingan atau di timeline pelanggan. Yang kedua, jika menggunakan sosial media, itu sistem pembayarannya masih berupa cost on delivery, yang dimana itu memiliki beberapa kerugian juga, seperti kadang pesanan tidak sesuai, kadang pembeli tidak mau membayar. Itu sungguh kerugian yang sangat besar. Maka dari itu, saya sebagai penulis um, memberikan solusi berupa membuat mobile apps untuk coffee shopnya sendiri, di mana pada pengembangan mobile apps-nya ini bakalan menggunakan framework Flutter dan penerapan RESTful API. Peneliti juga membatasi permasalahan pada penelitian ini berupa membatasi pembahasan pada REST server karena penulis ingin berfokus saat integrasi data saja, yaitu pada REST client yang menggunakan framework Flutter. Dan untuk sistem pelanggan atau REST client hanya bisa dijalankan di sistem operasi Android, dan untuk reservernya atau sistem admin hanya bisa beroperasi melalui website yang telah disediakan. Ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian itu berupa Azure Research, dan metode perancangannya adalah Extreme Programming. Untuk pemodelan sistemnya, penulis menggunakan UML, yaitu Unified Modeling Language, yang terdiri dari activity diagram, sequence diagram, serta use case diagram. Untuk metode pembayaran pada aplikasi ini bakalan menggunakan payment gateway, serta untuk pengujian sistemnya bakal menggunakan black box testing dengan bantuan dari tools Postman. Dan terakhir, untuk bahasa pemrogramannya itu bakal menggunakan framework Flutter sebagai REST client dan framework Laravel sebagai REST server, di mana kedua framework ini bakal dihubungkan menggunakan RESTful API. Masuk ke bab 2, penulis membuat kerangka pemikiran dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu pengumpulan data, identifikasi dan perumusan masalah, peluang, pemodelan perangkat lunak, metode perancangan perangkat lunak, pengujian, serta hasil dan output, di mana hasil yang dihasilkan dari kerangka pemikiran ini adalah menghasilkan sebuah mobile apps delivery order menggunakan framework Flutter dan RESTful API. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, di mana pada wawancara, peneliti mewawancarai pemilik coffee shopnya yaitu Rianda Agusti dan beberapa karyawannya. Untuk observasi, peneliti langsung terjun ke tempat di mana itu merupakan kampung halaman penulis sendiri. Dan untuk studi dokumentasinya, itu penulis melakukan studi dokumentasi terhadap dua hal, yaitu pertama pada objek melalui laporan penjualan serta beberapa menu yang ingin ditampilkan di aplikasi. Untuk yang keduanya itu pada saat pengembangan, penulis menggunakan studi dokumentasi dari Flutter dan Laravel, yaitu dokumentasi yang telah disediakan oleh developernya. Untuk metode penelitian, penulis menggunakan Excel Research karena peneliti ingin berfokus langsung pada tindakan sosial, di mana dengan Excel Research penulis dapat berkolaborasi dengan
admin dan pelanggan. Untuk research sendiri terdapat 5 tahapan. Yang pertama diagnosing, action planning, action taking, evaluating, dan learning. Masuk ke bagian arsitektur sistem, di mana pada arsitektur sistem ini bakalan terdiri dari 2 aktor, yaitu admin sebagai REST server dan pelanggan sebagai REST client, di mana pada admin itu bakalan memiliki fitur berupa register, login, input menu, input user, hapus transaksi, hapus menu, tampil user, tampil transaksi, ubah status transaksi, ubah menu, ubah user, dan ubah transaksi. Dimana semua fiturnya itu bakalan diuji menggunakan black box testing. Terus untuk bagian pelanggan bakalan memiliki fitur berupa register, login, tampil menu, tampil user, keranjang, ubah menu, ubah user, input pesanan, upload foto profile, input pesanan, dan lihat detail produk. Dan untuk fitur checkout itu bakalan menggunakan payment gateway. Dan untuk fitur push notifikasi promo itu bakalan menggunakan bantuan dari Firebase dan single push notifikasi. Dan untuk semua fitur pada bagian pelanggan juga bakalan diuji menggunakan black box testing. Masuk ke bagian prototype pada mobile apps ini. Berikut adalah demo aplikasi yang bakalan saya hasilkan pada penelitian ini, di mana aplikasi saya itu bakalan terbagi menjadi 2, yaitu REST server dan REST client. Saya akan memulai pada bagian REST servernya dulu, atau pada bagian admin. Pada bagian admin bakalan terdapat 4 fitur, yaitu fitur produk, user, dan transaksi. Pada fitur ini ketika admin menekan tombol produk, maka admin bakalan dipindahkan ke halaman kelola produk yang memiliki 3 fitur, yaitu fitur tambah, edit, dan hapus. Ketika admin menekan tombol tambah, maka admin bakal dipindahkan ke halaman form tambah produk, dimana pada form tambah produk bakalan berisi nama, image, description, ingredients, price, dan rate. Saya akan mengisinya dulu. Nah, ketika admin selesai mengisinya, admin bisa tekan save produk. Dan ketika selesai save produk, admin bakalan bisa melihat langsung produk yang baru ditambah, itu berupa kopi susu dengan harga 8.000 dan rating 4, dan tipenya itu populer. Oke, karena kopi susu sudah ada, bakal saya hapus. Lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur user. Pada fitur user bakalan sama seperti fitur produk, bakalan terdapat tambah, edit, dan hapus juga. Nah, pada tahap berikutnya itu adalah fitur transaksi. Di fitur transaksi itu tidak terdapat fitur tambah, karena untuk menambahkan transaksi itu hanya bisa dilakukan pada klien servernya atau pada aplikasi pelanggan. Jadi pada fitur transaksi ini bakalan hanya menampilkan transaksi yang sudah dibuat dan bisa hapus berikut ketika ingin melihat detail transaksinya. Ketika ditekan view, bakal tampil di transaksinya berupa nama produk, jumlah, harga, nama user yang memesan, email user, alamat rumah, status, serta nomor HP. Di sini admin bisa melakukan perubahan status pada fitur change status. Jika ditekan bakalan berubah statusnya. Berikut fitur cetak data transaksi. Pada fitur ini admin bisa mencetak atau menampilkan data transaksi berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir. Setelah diisi tanggal awal dan tanggal akhirnya, bisa tekan cetak, maka yang tampil hanyalah transaksi yang berada pada rentang tanggal tersebut. Baiklah,
kita bakalan lanjut ke aplikasi Crash Client-nya atau aplikasi untuk pelanggan. Di sini halaman awal ketika membuka aplikasi setelah splash screen adalah login. Di sini saya bakalan coba login menggunakan akun yang tidak terdaftar di database dan ya gagal. Dan setelah dicek apakah akun tersebut ada, akun dengan email user 1 atau user 0 itu tidak terdaftar di database, sehingga akun tersebut tidak bisa mengakses aplikasinya. Berikut saya bakalan mengubah dengan akun yang sudah terdaftar di database, dan saya coba sign in. Berhasil. Berarti sistem atau API loginnya sudah berhasil. Setelah berhasil login, maka pelanggan bakalan dipindahkan ke halaman homepage, di mana pada halaman homepage bakalan berisi profil pengguna, nama toko, alamat coffee shop, dan tampilan produk. Dan juga bisa melihat produk populer, rekomendasi, dan produk new taste. Selain itu juga bisa melihat keseluruhan program menggunakan slider. Lalu juga terdapat navigator yang bakal bisa memindahkan pelanggan ke halaman keranjang. Ini adalah halaman keranjang yang menampilkan pesanan yang sedang diproses. Dan juga ada halaman keranjang yang menampilkan pesanan yang di cancel atau dibatalkan. Lalu pindah ke halaman profil. Di sini bakal terdapat profil akun sendiri dan profil dari coffee shopnya. Lanjut ke halaman awal. Di sini adalah tahapan untuk melakukan pemesanan produk, di mana pelanggan bisa menekan salah satu produk yang ingin dipesan. Lalu pelanggan bakalan dipindahkan ke halaman detail produk, di mana pada halaman detail produk bakal menampilkan foto produk, nama produk, rating produk, deskripsi produk, ingredient, serta total harga. Dan juga terdapat 2 button untuk melakukan penambahan pesanan. Berikut saya akan menambahkan pesanan dan juga bisa mengurangkan, dimana ketika kita menambahkan pesanan maka total price-nya bakalan berubah sesuai harga dari produknya. Setelah itu pelanggan bisa melakukan atau menekan tombol order now. Ketika menekan tombol order now, pelanggan bakalan pindahkan ke halaman detail transaksi, di mana pada halaman detail transaksi bakalan terdapat data dari transaksinya dan juga data dari pelanggan. Jika dirasa sudah benar, pelanggan bisa langsung menekan tombol checkout now. Masih loading. Nah, ketika berhasil melakukan checkout, pelanggan bisa langsung melakukan continue atau langsung membayar dengan menekan metode pembayaran. Ketika menekan tombol metode pembayaran, pelanggan bakalan dipindahkan ke halaman payment gateway. Di sini pelanggan bisa memilih ingin membayar menggunakan apa, bank transfer atau GoPay. Di sini saya bakalan mencontohkan menggunakan BCA. Ketika menekan BCA, maka bakalan tampil virtual account number yang bisa dikirim untuk melakukan transaksi. Di sini saya bakalan mencontohkan jika transaksi atau uang sudah ditransfer melalui virtual paymentnya. Ini saya memasukkan nomor virtual account tadi, saya cek. Nah, ini sudah benar, menampilkan total harganya itu berupa 54.000 dengan yang memesannya itu adalah Dea. Baiklah, saya bakalan langsung membayar. Ketika pembayaran berhasil, maka pelanggan bakalan dipindahkan ke halaman payment success. Di sini proses pembayaran sudah selesai dan pelanggan bisa langsung menunggu pesanan diantarkan, karena pada halaman keranjang juga bakalan sudah berubah status transaksinya, dimana awal-awal status transaksinya itu bakalan pending. Saya refresh, kita lihat
status transaksinya itu yang tadi kita pesan cappuccino es dengan total 2 cappuccino es dengan harga 54.000. Juga tepat pada tanggal 18 Juli jam 8. Baiklah, untuk admin tidak perlu sering-sering mengecek pada halaman website karena setiap terjadi proses transaksi maka admin bakalan mendapatkan email. Ini terdapat 3 email, yaitu email transaksi sudah kadaluarsa, transaksi dalam proses, dan transaksi telah dibayar. Saya bakalan menampilkan email-emailnya. Ini contoh email bahwa transaksi sukses. Ini contoh email bahwa transaksi menunggu untuk dibayar. Dan ini adalah contoh email bahwa transaksi sudah kadaluarsa. Pada aplikasi ini juga terdapat fitur untuk push notifikasi, di mana bisa melakukan push notifikasi promo, yaitu melalui website One Signal. Ketika dikirim maka notifikasi bakalan langsung diterima oleh setiap device yang terkoneksi internet dan sudah menginstal aplikasi. Berikut adalah contoh gambar notifikasi yang dikirim.